Yesus. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita terus belajar lebih dalam lagi dan merenungkan semakin dalam mengenai bagaimana kita bisa fulfilling divine destiny. Selalu kita harus pahami bahwa destiny tersebut yang dari Tuhan disebut divine destiny ini, itu bukanlah takdir yang selama ini dipahami oleh manusia, karena takdir itu adalah sesuatu yang sudah nggak bisa diubah. Ya sudah itu. Akan tetapi destiny berbeda. Divine destiny itu memang adalah suatu ketetapan Tuhan, rancangan Tuhan terhadap kita, manusia ini. Tetapi di dalam rancangan itu, kita tetap diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih mau taat atau tidak, mau berjalan di dalam koridor divine destiny itu, atau pakai mau kita sendiri. Tetapi kalau kita memilih berada di jalur kehendak Tuhan, ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan. Coba kita lihat itu ya, di dalam sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Ester. Di sini kita lihat bagaimana manusia itu bebas untuk memilih mau mengikuti destiny Tuhan atau mengikuti keinginannya sendiri saja. Oleh karena itu mari saat ini kita harus belajar sungguh-sungguh untuk bisa taat kepada Tuhan, berjalan di dalam jalur kehendak-Nya, supaya divine destiny itu betul-betul digenapi dalam kehidupan kita ini. Nah, di dalam Ester pasal yang ketiga, ya, mulai ayat yang pertama, dikatakan demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata pada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Nah, sampai sini dulu aja. Dikatakan di sini ada seorang yang bernama Haman. Dan dia seharusnya adalah seorang yang sangat privilege, sangat prominent, sangat istimewa. Karena dia mendapatkan kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Bisa dikatakan
Seperti disebutkan tadi bahwa dia ini hampir sama dengan Raja Persia pada saat itu. Hanya saja dia raja nomor 2 di bawah Ahasveros. Jadi kedudukannya sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa kedudukan yang sangat tinggi ini betul-betul privilege sekali, sangat istimewa. Bahkan tadi kita baca, semua orang harus sujud menghormati dia, menyembah dia atas perintah raja. Jadi di sini kita lihat Haman ini seharusnya sangat bersyukur karena dia bisa mendapat kedudukan yang begitu tinggi dan istimewa. Tetapi kita lihat bahwa dalam langkah berikutnya, jalan hidup Haman ini ternyata tidak mencerminkan kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya dia harus bersyukur kepada Tuhan karena jabatan yang begitu tingginya, dan tentunya dia mempunyai power, kekuasaan yang juga sangat istimewa di kerajaan tersebut. Bahkan juga di luar kerajaan Persia. Karena pada saat itu Persia sedang mengalami kejayaannya. Nah, saudara sekalian, bersyukur dan berjalan dalam divine destiny itu mempunyai kaitan yang sangat erat di sini. Sekarang mari kita lihat bagaimana jalan hidup Haman ini. Sebetulnya dia mempunyai suatu destiny yang istimewa ini. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Ya. Ayat selanjutnya yaitu dalam ayat 5. Dikatakan demikian, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Nah, sampai sini dulu. Tapi siapa orangnya yang tidak jengkel, tidak marah kalau tidak dihormati? Ya, secara manusia seperti itulah. Manusia punya perasaan kok. Tetapi apakah cuma gara-gara tidak dihormati saja, maka mengambil suatu keputusan, tindakan sedemikian rupa? Haman mulai berpikir, wah, ini ada masalah ini. Gimana cara ngatasinya? Nah, dia coba mencari jalannya sendiri, solusi yang terbaik. Nah, nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Haman. Rencana apa yang dilakukan oleh Haman, ya? Kita lanjut. Dalam ayat 6 dikatakan, tapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Nah, sampai sini dulu bacaan kita. Orang Yahudi pada saat itu memang adalah bangsa yang terbuang. Sejak dari zaman Nebukadnezar, Israel ditaklukkan dan kemudian dibuang ke Babel. Setelah zaman Babel, Persia berkuasa, orang Yahudi tetap ada di sana, di dalam pembuangan. Mereka ini bangsa yang terbuang.
dan terserak-serak di seluruh kerajaan Persia ini. Salah satunya termasuk Mordekhai ini, yang punya saudara bernama Esther, yang kemudian menjadi ratu dari permasyuri Raja Ahasveros ini. Nah, tapi sebetulnya masalahnya ini dimulai dari ketika Haman melihat Mordekhai tidak mau menghormati dia. Orang Yahudi lagi. Nah, mulailah Haman melaksanakan plotnya, rancangannya ya. Kita baca dalam ayat 7, dalam bulan pertama yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidupnya tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Nah, sampai di sini saja pembacaan kita. Nanti saudara bisa baca selanjutnya. Akhirnya Haman merencanakan genosida, pemusnahan orang Yahudi seluruhnya, bukan cuma Mordekhai saja, tapi seluruh orang Yahudi. Pikir Haman kebetulan ini, daripada cuma Mordekhai aja, ketanggungan, ya, lebih baik powernya digunakan untuk seluruh orang Yahudi, dan dia akhirnya dapat mandat dari raja. Memang dia punya power untuk itu, ya. Saudara sekalian, Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Ya, berkata demikian, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Haman berpikir bahwa rancangannya itu adalah rancangan yang excellent. Sesuai dengan kapasitasnya dia, powernya dia, istimewa, dan seterusnya. Ya. Tapi firman Allah ini mengatakan, kalau jalan itu, rancangan itu, tidak sama dengan divine destiny, ujungnya pasti menuju maut. Tapi rancangan Tuhan atau divine destiny itu, ujungnya pasti adalah hari depan yang penuh harapan. Haman milih memakai kemaunya sendiri, kehendaknya sendiri, rancangannya sendiri. Dan dia mulai merencanakan sambil juga dia, coba bayangkan, untuk melakukan itu saja, dia sudah punya mandat ini, tapi dia cari hari yang tepat, yaitu melempar pur atau lot, ya semacam undi lah, semacam itu, untuk mengetahui kira-kira hari apa yang cocok, tanggal apa yang cocok, kesempatan mana yang paling cocok untuk melakukan pembasmian, pemusnahan ini, genosida ini. Nah, dia pikir rancangannya ini sudah istimewa, ya. Tapi coba kita lanjut lagi. Kita lihat sekarang di dalam pasal yang ke-5 sekarang, ya. Di dalam Ester pasal yang ke-5, kalau kita baca mulai ayat 1, ya, mari kita lihat dalam ayat 1, ya. Dikatakan pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah dia di dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan
di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ya. Nah, kita lanjut langsung ayat 9. Dikatakan tadi bagaimana Ester sekarang ambil peranan ketika dia sudah mendengar masalah Haman yang merencanakan untuk membasmi semua orang Yahudi. Mari kita lihat ayat 9 sekarang ya. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Nah, nanti sudah bisa baca seluruhnya. Jadi singkatnya kemudian, Haman tidak tahu kalau Ester ini ternyata juga orang Yahudi. Padahal dia ratu yang dicintai raja. Dan singkatnya Ester mengundang raja dan Haman, karena orang-orang paling top di istana, untuk santap malam di tempat keratuan. Ya. Nah, Haman bersuka cita. Dia pikir, wah ini penghormatan besar. Selain raja, aku juga dianggap seperti itu. Dan Haman ini juga didukung oleh istrinya yang bernama Zeres. Nah, ini ternyata istri yang tidak fulfilling divine destiny. Ya. Nanti lain saat kita bicara mengenai Zeres ini. Nah, kemudian rencana sudah dijalankan, pikir Haman pasti berhasil. Tapi ternyata di dalam jamuan makan tersebut, justru semuanya berbalik arah. Menjadi terbalik semuanya. Tadi Haman yang sudah merencanakan sesuatu yang istimewa, dan kemudian atas saran sahabat dan istrinya juga untuk membuat tiang gantungan, ternyata semuanya terbalik. Ya, coba sekarang kita lihat pasal yang ke-7 sekarang. Di dalam pasal yang ke-7, ya, di dalam jamuan makan, kalau kita baca mulai ayat 1, ya, di dalam jamuan makan itu ada Haman dan Raja dan Ester. Tapi singkat saja, kita lompat ke ayat yang ke-9, ya, dikatakan, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakanlah dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Nah, luar biasa. Haman mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai mestinya. Yang sangat dibenci oleh Haman. Ternyata justru tiang itu untuk menggantung dirinya sendiri. Karena dihukum oleh raja. Nah, saudara, di sini Haman berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tapi Amsal tadi mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Haman berpikir dia mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai, ternyata tiang gantungan itu digunakan untuk menghukum dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini. Seorang yang tidak fulfilling divine destiny seperti itu adalah seorang yang menyia-nyiakan hidupnya. Dan ujungnya ini adalah maut. Sayang sekali. Dan bukan cuma Haman saja, tapi juga yang lain-lain.
termasuk komplotannya Haman, pembenci-pembenci Yahudi. Ya, coba kita lihat itu di dalam pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-11. Isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas segala harta miliknya. Sampai di sini pembacaan kita. Jadi bukan Haman saja, tapi keluarganya dan seluruhnya, para pembenci orang Yahudi, semua juga akhirnya binasa. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, kalau kita melihat hal ini, betapa sayangnya destiny seperti itu. Haman yang ditinggikan sedemikian rupa, akhirnya cuma mati di tiang gantungan karena tidak fulfilling divine destiny. Marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Pimpin kami Roh Kudus agar kami menjadi seorang yang fulfilling divine destiny. Dan sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan selalu memuliakan nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin.